Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan atau PKMK dengan judul Helmain Pro, aplikasi konsultasi dan terapi kesehatan mental dilengkapi fitur chat teman sebaya dan penghubung asuransi kesehatan jiwa. Mengenai pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan bab 1, akan saya jelaskan. Kesehatan mental merupakan sektor penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Dengan tekanan sosial, lingkungan kerja yang kompetitif, serta tantangan personal yang semakin kompleks, masalah kesehatan mental semakin mendominasi agenda kesehatan global. Dengan dasar pemikiran ini, pembuatan aplikasi kesehatan mental seperti Homine Pro menjadi semakin penting dalam memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan aman ke bantuan profesional serta sumber daya kesehatan mental yang efektif. Tentunya terdapat persoalan yang menjadi bahan kajian masalah untuk aplikasi yang kami usung seperti ini. Seperti bagaimana mendesain dengan mengembangkan aplikasi Helmain Pro untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan aman ke bantuan profesional serta sumber daya kesehatan mental yang efektif, sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan mental yang semakin mendominasi agenda kesehatan global. Dalam spesifikasi produk serta analisis kompetitor kami, spesifikasi aplikasi kami itu terdapat 5, yakni dalam fitur konseling dengan teman sebaya. Dalam pengklasifikasian teman sebaya, kami tentu menetapkan standar yang rekrutmen seperti mahasiswa psikologi dengan minimal yang sudah berada di semester 4. Yang kedua, terdapat fitur mindful. Fitur ini digunakan pengguna dalam menerapkan terapi atau penyembuhan dalam kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, terdapat fitur set timer untuk memudahkan pengguna dalam mengingat serta mengatur jadwal. Yang keempat, terdapat fitur My Journey. Fitur ini memiliki fungsi untuk mencatat, merekam, serta memberikan arahan selama pelatihan secara menyeluruh, baik dari sisi pengguna maupun konselor. Dan yang terakhir, terdapat fitur Chat with Others. Dalam fitur ini, pengguna dapat berkenalan serta berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam analisis dengan kompetitor, kami melakukan analisis pada aplikasi Relief dan Bicarakan IT. Dari hasilnya, kami memiliki beberapa keunggulan, seperti konseling dengan teman sebaya yang sudah saya jelaskan tadi, lalu aplikasi kami yang menawarkan membership dengan ketentuan pembayaran sebulan sekali, yang memberikan keuntungan bagi pengguna untuk dapat memilih berapa kali pengguna melakukan konseling dengan teman sebaya. Lalu, kemudian ada juga keuntungan kemudahan akses serta kejelasan fitur. Hal ini didasari dari beberapa pengguna aplikasi kesehatan mental lainnya yang mengeluhkan fitur aplikasi yang kurang jelas serta minimnya petunjuk penggunaan aplikasi. Mengenai penjelasan, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut sini akan saya jelaskan gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan sebagian besar daerah kekurangan ahli psikiater sehingga masyarakat lebih suka memendam masalah tanpa adanya tempat untuk berkonsultasi. Aplikasi ini memudahkan pengguna mencari informasi tentang kesehatan mental, membantu masyarakat dalam mencari solusi yang dialami. Gambaran umum produk aplikasi Helmain Pro memberikan anonimitas yang lebih besar, memungkinkan pengguna merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa perlu khawatir tentang identitas mereka yang terungkap. Helmain Pro dapat membantu dalam melacak perkembangan pengguna dari sesi ke sesi, sehingga konselor dapat melihat perubahan dan kemajuan, dan yang terpenting adalah Helmain Pro bisa memberikan akses konseling kesehatan mental kapan saja kepada pengguna, bahkan di luar jam kerja, sehingga memungkinkan akses ke dukungan saat dibutuhkan. Analisis SWOT. Helmain Pro berbasis aplikasi kesehatan mental dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi ini. Strength, beragam fitur yang dapat diakses dengan mudah seperti fitur untuk memilih terapi, untuk pengingat, mencatat, atau merekam. Weakness, dukungan untuk pengguna berkebutuhan khusus yang belum tersedia. Opportunities, peluang kerjasama yang tidak hanya terbatas pada lembaga kesehatan saja, tetapi juga bisa diperluas sampai lembaga pendidikan dan riset. Threat, keterbatasan dana untuk melakukan promosi, edukasi, serta pengembangan aplikasi. Strategi SO, pemanfaatan beragam fitur serta konseling untuk menarik pasar pengguna. Inovasi aplikasi yang terus dikembangkan untuk mengimbangi pasar global. Strategi WO, inovasi aplikasi dalam berbagi fitur yang unik serta berbeda dengan pesaing lainnya. Strategi ST, edukasi mengenai informasi yang akurat serta keamanan aplikasi yang terjamin. Beragam fitur yang maksimal untuk menarik target pasar. Strategi BT, terus mengembangkan serta menginovasi aplikasi. Untuk analisis ekonomi usaha, kita asumsikan pendapatan bulan pertama dari aplikasi Helmain Pro ini yang bersumber dari 1. Pendapatan dari anggota member. 2. Pendapatan dari pengguna yang bukan member. 3. Pendapatan dari pemanfaatan sosial media. Dengan pendapatan total yang didapat selama sebulan awal yaitu 12.750.000. Rincian biaya 40% tetap dan 60% biaya tidak tetap. Maka perhitungannya jika kita asumsikan total biaya yang akan kita keluarkan pembuatan aplikasi 10 juta, pengujian aplikasi 500.000, pendaftaran serta administrasi aplikasi 2 juta, promosi dan edukasi 500.000, maka kita mendapatkan total biaya sebesar 13 juta. Perhitungan biaya tetap 5.200.000, perhitungan biaya tidak tetap 7.800.000, cash flow bulanan 12.750.000 dikurangi dengan 5.200.000 dikurangi 7.800.000 dengan total negatif 250.000. Ini berarti pada awal usaha kita akan mengalami cash
outflow. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan sebesar 250.000. Selanjutnya perhitungan BEP atau balik modal. Harga jual per unit kita asumsikan 510, ini didapat dari pendapatan rata-rata yang diterima selama sehari. Jika kita asumsikan biaya tidak tetap per unit adalah 65.000, asumsi ini didapat dari perhitungan biaya tidak tetap sebulan dibagi dengan jumlah pengguna rata-rata yang diterima dalam sebulan. Maka BEP yang didapatkan adalah 5.960.000. Selanjutnya adalah analisis keberlanjutan usaha. 1. Sumber pendapatan. Agar bisnis ini tetap bisa berkelanjutan, kami mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan seperti iklan, berlangganan premium dengan manfaat tambahan seperti akses ke fitur eksklusif, konten premium, atau pengalaman tanpa iklan. 2. Pertumbuhan pengguna. 3. Pembaruan dan pemeliharaan berkala. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Pada bab 3 poin pertama ada pemantapan riset dan uji klinis. Untuk pemantapan riset, kami melakukan survei pasar. Survei dilakukan dengan menggunakan Google Form sebagai perantara untuk mengetahui kebutuhan pasar dan diambil sampel dari 45 mahasiswa, baik dari luar dan dalam kampus. Survei ini juga dilakukan sebagai bahan pemantapan dari rancangan segmentasi pasar yang diusung. Hasil yang didapatkan 97,8% menyatakan setuju jika ada inovasi aplikasi yang pro, 80,4% menyatakan tertarik dengan fitur konseling dengan teman sebaya, 73,9% menyatakan tertarik dengan fitur chat with others. Lalu untuk uji klinis, kami melakukan pengumpulan data, penentuan sampel, dan analisis data. Untuk poin kedua ada pemasaran. Pemasaran ini kita lakukan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjang ada 2 cara, yakni secara offline dan online. Untuk offline, yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua melalui pameran, yang ketiga melalui selebaran, dan yang keempat melalui kerjasama. Untuk strategi pasar secara online dilakukan dengan cara memperkenalkan aplikasi Pro secara luas menggunakan media sosial. Kami juga menambahkan strategi pemasaran menggunakan kode referral. Untuk jangka panjang, yang pertama memperluas jangkauan pengguna hingga tingkat nasional, yang kedua memperbanyak media partner dan sponsor untuk aplikasi Pro, yang ketiga menambah fitur yang ada di Pro, yang keempat merekrut brand ambassador ternama untuk membantu memasarkan aplikasi Pro. Poin ketiga ada waktu dan tempat. Usaha ini akan berlangsung secara online atau from home, tetapi setiap minggu bisa diadakan meeting secara tatap muka. Untuk lokasi sendiri akan dilakukan di rumah atau ke salah satu anggota, tapi juga dilakukan dengan mengadakan janji temu di luar. Dalam progres mencari partner untuk menjadi konselor dapat dilakukan dengan terjun langsung di lapangan maupun secara online. Proses produksi sendiri dimulai dengan membuat aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi diperlukan setidaknya 2-4 bulan pengerjaan. Perkiraan kami, aplikasi Pro ini dapat berjalan setelah kurang lebih 5 bulan setelah aplikasi dirancang untuk dibuat. Poin keempat, alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat aplikasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu personal komputer, PC atau laptop. Perangkat lunak Microsoft SQL Server Management, Visual Studio 2015, sistem operasi Windows 10, dan bahan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah data-data untuk keperluan fitur aplikasi. Poin kelima pada bab 3 adalah proses produksi. Proses produksi pembuatan aplikasi ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat pengujian, yang kelima optimisasi, yang keenam peluncuran, dan yang ketujuh pemeliharaan. Poin ke-6 ada evaluasi dan keberlanjutan usaha. Untuk evaluasi usaha, kami melihat dari beberapa hal seperti analisis pengguna, pengukuran kinerja, umpan balik pengguna, pendapatan, analisis pesaing. Untuk keberlanjutan usaha, kami melakukan beberapa hal seperti pemeliharaan dan peningkatan pemasaran dan perluasan, keberlanjutan keuangan, keamanan dan kepatuhan, dan inovasi teknologi. Untuk bab 4 ada anggaran biaya. Dengan total 13 juta, dengan rincian dari Bemawa 10 juta, perguruan tinggi 2 juta, instansi lain 1 juta. Dengan anggaran tersebut, pengeluaran digunakan untuk analisis dan perencanaan, desain UI atau UX, pengembangan perangkat lunak, uji dan kualitas, integrasi server dan infrastruktur, keamanan aplikasi, pemeliharaan dan dukungan, lisensi dan biaya pengembang, dan pemasaran dan promosi.